Kami yang telah turunkan Al-Quran, kami di sini menggunakan bentuk ta'zimun nafsi. Jadi belajar kaidahnya, jangan dipahami lewat terjemahannya. Kita akan coba lanjutkan kajian kita di pagi hari ini dengan melanjutkan pengkajian kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima dengan mutawatir sampai di masa kita saat ini. Dan tidak ada satupun kitab suci di muka bumi yang tersambung abadi melewati masa, tempat, dan dimensi dalam jangka waktu yang tanpa batas dan tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik redaksinya atau bahkan titik komanya, kecuali Al-Quran. Ini adalah janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran, kami di sini menggunakan bentuk ta'zimun nafsi. Jadi bukan menunjuk pada bentuk plural. Ya, ingat, ta'zim di ilmu nahwu. Jadi belajar kaidahnya, jangan dipahami lewat terjemahannya. Jadi kalau ada satu bahasa kemudian menyampaikan sebuah pesan, maka dipelajari kemudian gramatikal bahasanya. Jangan ditafsirkan dengan bahasa lain. Karena itu ungkapan dalam bahasa itu akan lebih enak dipahami dengan ungkapan bahasa Inggris tadi. Ungkapan bahasa Indonesia akan lebih nyaman dipahami dengan bahasa Indonesia lagi. Maka bahasa Arab pun mesti dipahami, dipelajari, kemudian juga dikaji dan dimaknai dengan makna berdasarkan bahasa Arabnya. Ya, jadi jangan sampai bahasa Arab dipahami dengan bahasa yang lainnya, akan berbeda. Nah, nahnu dalam kaidah ilmu nahwu itu bisa ya digunakan untuk menunjuk makna jamak dalam konteks hal biasa. Ya, nahnu su'ada, kita semua bahagia, gembira. Tapi dalam konteks ilmu balaghah, ya kalau dibawa maknanya ke konteks balaghah, maka dia menunjuk pada dua makna. Satu, ta'zimun nafsi, yang kedua ta'zimus sya'ni. Ya, ta'zimun nafsi menunjukkan pada satu keagungan, kebesaran, ya, kehebatan. Ya, pernah dengar kalau ada misalnya seorang pemimpin berkata, kami ya akan tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Ya, kami di sini untuk menunjukkan bahwa punya kuasa, punya kekuatan. Nah, Allah ketika di Al-Quran menggunakan bentuk ta'zimun nafsi, nahnu atau inna, ini menunjukkan kehebatan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hanya saya dengan segala keagunganku yang bisa menjaga Al-Quran melewati setiap dimensi tanpa batas dan tidak ada perubahan. Kalau bukan Allah yang jaga, mustahil bisa bertahan. Tunjukkan pada saya kalimat mana, teks mana di muka bumi ini yang bertahan melewati abad-abad dan berbagai dimensi sampai dengan sekarang tanpa perubahan. Al-Quran sudah lewat 15 abad. Tidak berubah kalimatnya, hurufnya, bahkan kepada harakatnya. Sampai saat ini. Alif Lam Mim tidak pernah tertukar. Sampai sekarang Alif Lam Mim. Tapi yang di Alam Nashrah dibacanya Alam. Padahal dua-duanya sama bentuk hurufnya. Alif Lam dengan Mim. Yang satu Alif Lam Mim, yang kedua Alam. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya, sampai dengan saat ini. Kata Allah, kalau bukan saya yang tetapkan, mustahil demikian. Karena semua tulisan-tulisan yang nampak sampai dengan sekarang akan mengalami perubahan-perubahan. Itulah yang dimaksudkan perbedaan antara kalam khaliq dengan makhluk. Karena itu Al-Quran tidak bisa disebut makhluk. Ya, ingat, Al-Quran tidak boleh disebut makhluk. Karena kalam makhluk berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi kalau kita belum yakin bahwa Al-Quran itu mukjizat, maka Allah tunjukkan, cuman saya yang bisa membuat ini kalam abadi tanpa perubahan dan tanpa kurang sedikit pun. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu benar dan Allah itu hak. Jadi kalau dengan tampak seperti ini belum yakin juga Allah Tuhan, nah maka dengan cara apa lagi diberikan bukti bahwa Al-Quran firman Allah dan Allah Tuhan yang hak. Kemudian setelah itu, ya lidzikri, supaya kalian ingat, mendekat kepada Allah. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Seluruh petunjuknya dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu digariskan, ditetapkan oleh Allah supaya membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar Quran, keadaan kita lebih dekat dengan Allah.
Jangankan belajar, baca Quran saja, itu bisa membuat diri kita merasa lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud di Quran, surah ke-8 Al-Anfal, ayat yang kedua. Ya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang beriman itu, kata Allah, kalau benar imannya, jika disebutkan saja nama Allah, ya, maka ada getaran dalam jiwanya. Nah, jadi ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan begini, bagus sekali komentarnya. Ini ayat sesungguhnya ingin memberikan pesan yang dalam. Kalau kita ingin mengecek iman itu masih ada dalam hati, bersemayam atau tidak, maka coba cek ketika diperdengarkan nama Allah, ada getaran nggak di jiwa kita? Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan. Di semua waktu dibagi, di setiap tatanan waktu yang kita lalui. Bangun tidur waktu subuh, siang beraktivitas, ya, menjelang ke sore, tenggelam matahari sampai tiba malam, dibagi 5 bagian dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi setiap perbedaan waktu ini pindah ke tatanan yang lain. Dari subuh pindah ke zuhur, zuhur pindah ke sore, sore pindah ke maghrib, ya, terbenam matahari, kemudian pindah ke malam gelap. Itu dibagi 5 waktu, diperdengarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengecek ada iman nggak dalam jiwa kita. Makanya ketika bangun tidur kemudian diperdengarkan nama Allah, Allahu Akbar, terdengar. Nah, kalau masih ada iman, itu nanti ada pancaran di jiwa kita, kemudian memberikan sinyal-sinyal ke otak kita, meminta kita tuh bangun, respon. Bahkan kalau kuat, itu sebelum tidur sudah direspon, lu diingatkan otak kita. Besok subuh jam sekian, bangun jam sekian. Itu saking kuatnya imannya. Ya, karena itu salat pertama disebut dengan fajar. Kenapa disebut fajar? Karena fajar itu pancaran yang merespon nilai yang pancaran dikembalikan itu fajar. Ya? Kalau berupa sesuatu yang fisikal disebut dengan infajar. Infajar itu sesuatu yang memancar secara fisikal. Misal pancaran air. Ya, kalau Anda gali air, kemudian airnya memancar, itu infajar namanya. Ya, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-60. Paling kanan pertengahan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Ya, Allah tidak mengatakan fafajara, tapi fanfajar, infajar. Ketika Musa diminta oleh sukunya, di kaumnya, ada 12 suku. Minta kepada Musa alaihissalam, mohonkan kepada Rabbmu supaya diberikan kita mata air. Tapi mata airnya mesti 12 supaya kami nggak ribut. Wah, itu kurang apa lagi tuh. Umatnya Nabi Musa zaman dulu. Ya. Tapi mesti 12 supaya kami nggak ribut. Maka turun firman Allah, diabadikan, sampaikan kisahnya pada Nabi Muhammad SAW. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Ketika Musa memohonkan kepada Allah untuk kaumnya, supaya punya mata air. Ya, faqulna, maka kami firmankan kepada Musa, idrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkat kayumu ke batu itu. Nah, Allah ingin memberikan redaksi kepada kita, kalau bukan mukjizat, mustahil kayu bisa menghancurkan batu. Ya. Tapi karena kayunya, bagian dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam, pukulkan kayu itu ke batu, maka terpecahlah batu itu, memancarlah 12 mata air sekaligus. Ya, ketika memancar disebut infajar. Saya ingin tunjukkan kepada Anda tentang detilnya diksi Al-Quran. Ketika menunjuk pada pancaran iman disebut dengan fajar, ketika menunjuk pada pancaran fisikal disebut dengan infajar. Saya perkenalkan dulu ini sebagai pembuka, karena nanti saat masuk kepada ayat yang akan kita kaji, kita akan menemukan keindahan-keindahan yang dimaksudkan. Kenapa sholat disebut dengan fajar? Bukan sekedar cahaya matahari membelah kemudian gelapnya malam sehingga muncul kemudian pengantar siang. Bukan sekedar itu, tapi juga iman kita memancar pada saat itu mengingatkan kita untuk merespon seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini dalilnya. Makanya kalau dibacakan ayat-ayat Allah, orang yang terbiasa dengar azan ada getaran. Dengar azan, ada gejolak dalam jiwanya. Cepat sudah azan, cepat siap-siap. Berbahagialah
Karena secuil iman itu masih melekat dalam jiwa kita. Yang paling bahaya kalau sudah nggak peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan nih, azan. Tenang, masih azan belum qomat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat. Dah qomat. Tenang, zuhur masih 2 jam lagi. Nah, itu bahaya itu. Ya. Atau yang lebih bahaya lagi, memang sudah nggak minat sholat. Ya. KTP-nya muslim, tapi nggak minat sholat. Tapi yang paling menarik, yang mengingatkan itu non-muslim. Ya. Bro, udah azan tuh. Biarin aja, ntar juga muncul lagi azan. Santuy banget gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu paling bahaya. Itu paling bahaya. Ya, nah kalau kita sudah mulai dekat, maka kata Allah, semakin kemudian imannya menguat, semakin meningkat, maka semakin merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup di Quran surah 15 tadi ayat 9, wa inna lahu lahafizun. Kami jadikan Al-Quran sebagai pengingat. Makanya saat baca Quran ingat Allah. Ya kan? Saat tilawah ingat Allah. Saat mengamalkan isinya ingat Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan kami, nah yang kedua, inna ta'zimus sya'ni. Untuk menunjukkan sesuatu yang agung, yang dahsyat. Kalau di Quran ada kalimat dibuka dengan inna menunjuk pada peristiwa, itu menunjukkan peristiwa dimaksud beda dengan peristiwa biasa. Dahsyat. Contoh, turunnya Al-Quran saat diturunkan di satu malam menggunakan kata inna. Inna anzalnahu fi. Ini menunjukkan malam itu beda dengan malam biasa. Tidak sama. Makanya diteruskan ayatnya. Wa ma adraka ma. Tahukah engkau keutamaan malam ini? Sampai saking agungnya, beda dengan malam-malam biasa. Karena itu saya sering katakan kalimatnya menggunakan tak di ujungnya. Menunjuk pada sifat yang beda. Di ada lail, ada lailah, beda. Lail tiap malam yang kita lalui. Ada sholat malam, Quran surah ke-17, ya, ayat 79. Pakai lail, bukan lailah. Wa minal laili fatahajjad bih. Dari setiap malam yang kita lalui, sebagiannya bangun untuk tahajud. Tiap malam. Tapi ketika menunjuk malam Al-Qadar, pakai ta. Lailatul Qadri. Tak di sini menunjuk sifat yang tidak sama dengan malam-malam biasa. Karena itu ketika dibuka menggunakan inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ingat ya, ada lail, ada layali jamaknya. Lail, layali, laila, lili, lala itu malam. Ya, ibu lela, ibu malam-malam, ya. Baik. Laila malam yang istimewa. Ya, laila malam yang istimewa. Apa keistimewaannya? Ketika beribadah di malam itu, khairum min alfi syahr. Ya, lebih bagus, lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Jadi bukan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau Anda baca Al-Quran di situ, baru misalnya alif, lam, mim. Ya, begitu dibaca, bertepatan malam itu, maka nilai bacaan alif lam mim itu sama dengan lebih dari 1000 bulan baca alif lam mim tanpa henti. Alif lam mim, 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 1000 bulan. Ya, lebih dari 85 tahun. Itu pahalanya. Salat 2 rakaat, Masya Allah, salat. Yang paling bahagia bangun di malam itu, kemudian tobat, nangis. Begitu tobat, salat. Begitu salat, sujud, salam, meninggal. Masya Allah, modal cuma 2 rakaat masuk surga. Tobat. Ya hilangkan semua dosanya, gugur. Nangis dia benar-benar menangisi dirinya. Tobat, sujud, minta. Kan begitu 2 rakaat dapat 85 tahun tanpa henti. Anda bayangkan. Makanya Masya Allah sulit itu ya. Kalau sudah dapat Ramadan jangan disia-siakan. Tips cepatnya setiap malam bangun. Walaupun cuma 30 menit. Kalau Anda ingin dapatkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadri, maka cara cepatnya setiap malam Ramadan bangun sekalipun hanya 30 menit. Insya Allah kalau tiap malam bangun, pasti dapat itu. Ya, pasti dapat. Ya, cuman ibadah, jangan cuma bangun doang, bangun itu ya. Ya, karena itu kenapa saya buka dengan kalimat ini? Saya ingin katakan begini, jangan sampai kita belajar tafsir yang kita bahas, tapi tak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak ingin saya inginkan. Jelas ya? Karena itu evaluasi diri kita sebelum kita memulai ikhlaskan niat kita karena Allah.